Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada video yang ketiga ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis gelombang. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu adalah tentang besaran-besaran yang ada pada gelombang. Nah, yang pertama, nanti dalam membahas gelombang itu ada yang disebut dengan panjang gelombang ya. Ini simbolnya lambda disebutnya ya. Simbolnya seperti huruf Y terbalik ya, lambda. Nah, panjang gelombang ini menunjukkan panjang satu gelombang ya. Jadi bukan panjang 2 atau 5 gelombang, tapi harus satu gelombang. Nah, kita ambil contoh yang paling mudah, gelombang transversal saja ya, karena biasanya ini nanti yang sering banyak digunakan. Jadi, misalnya ada gelombang seperti ini, A, B, C, D, E, F, dan G. Ada puncaknya di B dan di F, ada lembahnya ya. Nah, tadi kan yang disebut satu gelombang itu terdiri dari satu puncak, satu lembah. Nah, yang mana satu puncak, satu lembah? Nah, yang ini. Ini satu puncak, ini satu lembah. Nah, kalau saya mulainya dari puncak, dari atas, satu gelombangnya itu sampai mana? Berarti dia harus balik lagi sampai atas ya. Berarti dari B ke C, ke D, ke E, kemudian ke F. Nah, ini yang disebut dengan satu gelombang ya, atau disebut panjang gelombang. Tinggal diukur saja dari sini ke sini berapa nanti nilainya. Itu yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi kalau di gambar ini ada berapa gelombang? Ini setengah, jadi ini 1 tambah setengah, jadi 1/2 atau 3/2 gelombang ya. Nah, kalau dalam gelombang longitudinalnya yang disebut lambda itu seperti ini. Satu gelombang itu, satu panjang gelombang itu ada satu rapatan, ada satu renggangan. Jadi rapatan itu disebutnya setengah gelombang ya. Kalau renggangan juga ini setengah gelombang ya. Nah, ini. Yang kedua, setelah panjang gelombang nanti ada yang disebut dengan periode. Biasanya simbolnya huruf T besar. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi kata kuncinya satu gelombang. Jadi kalau misalnya waktunya ada 5 gelombang, berarti periode bukan. Bukan ya. Karena periode itu harus untuk satu gelombang. Satuan dari periode adalah sekon. Jadi periode ini adalah waktu ya. Nah, bagaimana Pak menghitung periode? Rumusnya seperti ini. Periode itu adalah waktu dibagi dengan banyak gelombang. Kalau periode kita kasih simbol T besar, waktu adalah T kecil, dan gelombang adalah N misalnya ya, maka periode itu adalah T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Jadi waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Jadi periode itu khusus untuk satu gelombang. Nah, besaran yang ketiga biasanya yang dipelajari dalam gelombang itu ada yang disebut dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyaknya gelombang setiap 1 detik. Kalau tadi 1 gelombang, kalau ini 1 detik ya acuannya. Nah, satuan dari frekuensi itu adalah Hertz atau disingkat Hz ya. Jadi kalau nanti kalian nemu simbol Hz itu adalah singkatan dari Hertz. Nah, frekuensi itu dibalik, kalau periode waktu dibagi banyaknya gelombang, kalau frekuensi dibalik, banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Kalau kita kasih simbol frekuensi huruf F, banyaknya gelombang tadi huruf N, waktu itu adalah huruf T kecil. Nah, bedanya, apa sih Pak bedanya T kecil dengan T besar ini? Kalau T besar itu disebutnya periode, itu khusus untuk waktu, tapi untuk satu gelombang. Tapi kalau waktu yang ini, itu waktunya bukan untuk satu gelombang saja, ini bebas. Misalnya untuk 10 gelombang, untuk 5,5 gelombang. Jadi bukan untuk satu gelombang waktu yang ini mah ya. Tapi kalau periode, definisinya itu harus untuk satu gelombang. Nah, ada hubungan antara periode dengan frekuensi. Apa hubungannya? Seperti ini. Periode itu adalah 1 per frekuensi. Atau sebaliknya, frekuensi itu adalah 1 per periode.
periode. Nanti ada contohnya ya, bagaimana memakai hubungan antara periode dengan frekuensi. Nah, yang keempat, besaran yang dipelajari dalam gelombang itu ada yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Biasa V ya, simbolnya V kecil. Jadi ini adalah kecepatan gelombang untuk menempuh satu gelombang setiap waktu. Cepat rambat gelombang. Satuannya adalah meter per sekon. Sama ya seperti kecepatan biasa. Nah, cepat rambat gelombang ini menghitungnya adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau V sama dengan lambda per T. Atau bisa juga, kalau ini kan kalian menggunakannya periode, maka panjang gelombang dibagi dengan periode. Tapi kalau dikaitkan dengan frekuensi, bukan dibagi, tapi dikali. Karena 1 per T itu adalah F. Jadi kalau kalian pakainya periode, maka ngitung cepat rambat itu adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau kalau misalnya kalian pakainya frekuensi, maka tinggal dikali saja panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Yang mana yang mesti dipakai? Ya tergantung situasinya, data yang diketahuinya apa. Misalnya kalian data diketahuinya periode, berarti gunakan rumus yang ini. Pada saya mah ingin pakai rumus yang frekuensi, berarti datanya harus ada frekuensi. Nah, ini ya besaran-besaran yang dipelajari pada gelombang. Tadi yang pertama ada disebut panjang gelombang, yang kedua ada yang disebut periode, yang ketiga ada disebut frekuensi, yang keempat ada yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Nah, untuk video yang ketiga ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.